Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu dengan saya di perkuliahan pengantar filsafat hukum ini. Pada video yang sebelumnya kita telah membahas tentang teori-teori keadilan. Nah, sekarang pada video kali ini saya akan membahas mengenai hak asasi manusia. Berbicara mengenai hak, secara tradisional dibedakan dalam dua macam. Yang pertama yaitu suatu unsur yang melekat pada setiap manusia karena berkaitan dengan realitas hidup manusia itu sendiri. Unsur ini sering disebut dengan hak manusia. Kemudian yang kedua adalah suatu unsur yang ada pada manusia karena akibat adanya peraturan. Nah, hak-hak manusia yang pada unsur kedua ini itu secara tidak langsung berhubungan dengan martabat manusia, tapi masih bisa menjadi hak karena tertampung dalam undang-undang yang sah. Maka secara definitif, hak bisa didefinisikan sebagai unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Dalam arti luas, hak adalah panggilan atau rasa kemurahan hati. Umpamanya, hak yang timbul atas dasar saling cinta. Contohnya, kalau kalian yang pacaran itu akan timbul hak merasa satu dengan lainnya, itu mempunyai hak. Misalnya si cewek itu berhak untuk tahu kemana aja si cowoknya, teman-temannya siapa aja. Jadi merasa ada panggilan hati. Nah, kalau dalam arti sempit, hak itu berupa tuntutan mutlak yang tidak boleh diganggu-gugat. Unsur-unsur hak di sini meliputi pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak, pihak yang bersedia menerapkan hak. Maka dapat disimpulkan hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Teori-teori yang mendasari hak antara lain teori realitas, teori relativitas kultural, dan teori radikal universalisme. Teori realitas ini didasari karena fakta adanya egoisme yang ada pada diri manusia. Kemudian teori realitas kultural ini didasari karena nilai sosial dan budaya itu bersifat partikular, artinya istimewa. Kemudian teori radikal universalisme. Di sini artinya bahwa hak asasi manusia itu universal dan tidak bisa dimodifikasi untuk menyesuaikan adanya perbedaan budaya dan sejarah dari suatu negara. Dari ketiga teori tersebut, teori yang paling sering muncul dalam sejarah pikiran manusia adalah bahwa manusia itu istimewa. Keistimewaan manusia itu sendiri terletak pada wujud manusianya sebagaimana didapati melalui pikiran-pikirannya sendiri. Keistimewaan manusia itu bersifat rasional. Buktinya adalah dengan adanya kesadaran semua orang menyadari bahwa mereka mempunyai hak-hak tertentu. Nah, secara keistimewaan manusia diterangkan oleh seorang filsafat dari Yunani. Secara ontologis, menurut filsafat tersebut, manusia adalah suatu makhluk yang istimewa karena ia tinggal pada tangga yang paling atas dari seluruh hierarki makhluk-makhluk sebagai wujud yang berakal budi dan atau ciptaan Tuhan. Kemudian juga keistimewaan manusia diungkapkan oleh
Pico della Mirandola dalam karangannya yang berjudul De Hominis Dignitate itu diungkapkan bahwa tidak ada makhluk di dunia ini yang lebih menakjubkan daripada manusia. Sejalan dengan pemikiran Pico, Ikan pun mengatakan bahwa nilai manusia itu terletak dalam kebebasannya dan otonominya. Manusia merupakan makhluk yang istimewa yang tidak ada bandingannya. Keistimewaan manusia itu terletak pada pangkat, bobot, relasi, serta fungsinya sebagai manusia. Dalam arti universal ini, semua manusia itu bernilai. Tiap-tiap pribadi masing-masing itu sesuai dengan nilainya dan semuanya itu harus dihormati. Itulah yang disebut dengan martabat. Hak-hak yang dimiliki manusia tersebut disebut dengan hak asasi. Karena hak tersebut dianggap sebagai fundamental yang di atasnya seluruh organisasi hidup bersama harus dibangun. Kemudian dari Jan Matterson sendiri mendefinisikan hak asasi sebagai hak yang melekat pada tiap manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Kemudian dari John Locke itu mendefinisikan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang langsung diberikan oleh Tuhan sebagai kodrati. Dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrat dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia mendefinisikan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Rumusan hak asasi manusia tertuang dalam Piagam Magna Carta, kemudian Bill of Rights, kemudian deklarasi Destroy the Home at the Citoyen, yang kemudian yang terakhir adalah Universal Declaration of Human Rights. Dalam Piagam Magna Carta intinya adalah penghilangan hak absolutisme raja. Dari Piagam Magna Carta tersebut menginspirasi lahirnya Bill of Rights di Inggris. Bill of Rights di Inggris itu mengemukakan bahwa manusia itu sama di hadapan hukum yang dikenal dengan prinsip equity before the law. Dalam Universal Declaration of Human Rights ini telah tersusun suatu daftar hak-hak manusia yang umumnya diakui hingga pada zaman sekarang. Hak-hak tersebut antara lain manusia mempunyai hak kebebasan berpolitik, manusia mempunyai hak-hak sosial yaitu untuk memenuhi kebutuhan pokok sandang, pangan, papan, perawatan kesehatan, serta pendidikan. Kemudian manusia mempunyai hak-hak sipil dan hak-hak politik dalam menentukan pemerintahan yang tiap-tiap pribadi harus dilindungi terhadap penyelewengan dari pihak pemerintah. Bentuk-bentuk HAM. Yang pertama, hak personal, yaitu menyangkut jaminan kebutuhan pribadi. Misalnya, hak untuk hidup, hak kebebasan, hak keamanan, hak bebas dari perbudakan,
hak memperoleh pengakuan hukum, itu nanti masuknya hak legal ya, hak perlindungan hukum. Kemudian hak sipil dan politik. Hak sipil dan politik itu contohnya hak untuk bebas berhimpun dan berserikat, hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan mempunyai akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat. Kemudian hak subsitensi, yaitu jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan. Kemudian hak ekonomi, sosial, dan budaya, contohnya hak jaminan sosial, hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan upah yang sama, kemudian hak atas pendidikan, hak untuk bergabung dalam serikat-serikat buruh, dan sebagainya. Hak asasi manusia juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di antaranya hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, itu pasal 28. Kemudian hak kedudukan yang sama di dalam hukum, itu pasal 27. Hak kebebasan berkumpul, pasal 28. Hak kebebasan beragama, pasal 29. Kemudian hak penghidupan yang layak, itu pasal 27. Hak kebebasan berserikat, pasal 28. Hak memperoleh pengajaran dan pendidikan, pasal 31. Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia sudah dimulai dari sebelum kemerdekaan, yaitu dengan lahirnya Budi Utomo. Dimulai dengan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat. Kemudian setelah kemerdekaan itu ada beberapa periode. Periode pertama 1945 sampai 50 itu hak untuk merdeka, hak berserikat, hak menyampaikan pendapat. Periode 1990 sampai 1959 mulai lahir banyak partai, kemudian mulai ada pemilu dan adanya parlemen. Kemudian tahun 1959 sampai 1966 hak sipil dan hak politik. 1966 sampai 1998 masih sama, hak sipil dan politik ini pada masa Orde Baru. Kemudian periode 1998 sampai saat ini itu adalah masa reformasi, yaitu kebebasan untuk berpendapat dan keterbukaan informasi. Baiklah, sekiranya itu tadi materi tentang hak asasi manusia yang dapat saya sampaikan. Sekiranya teman-teman ada yang berpendapat lain, mari kita bisa diskusikan bersama di dalam grup atau di dalam chat atau di kolom komentar. Kemudian untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.